Kalau kamu butuh inspirasi tentang keberanian dan kepemimpinan, dengarkan kisah ini sampai habis. Karena aku akan bawa kamu mengenal jenderal perang paling legendaris dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Khalid lahir dari kabilah Quraisy, keluarga bangsawan, seorang kesatria sejak muda. Tubuhnya kuat, tangkas menunggang kuda, ahli memanah dan dikenal sebagai panglima alami. Namun awalnya Khalid bukan pembela Islam. Ia justru musuh besar kaum muslimin. Dalam perang Uhud, ia memimpin pasukan kavaleri Quraisy dan berhasil memukul mundur pasukan muslim, membuat mereka hampir kalah. Tapi takdir Allah berkata lain. Masuk Islam. Beberapa tahun kemudian, setelah perjanjian Hudaibiyah, Khalid mulai merenung. Ia melihat Islam terus berkembang, akhlak Nabi Muhammad begitu mulia, dan hatinya pun luluh. Akhirnya Khalid masuk Islam. Saat bertemu Nabi, Rasulullah hanya berkata singkat, "Aku tahu engkau orang cerdas. Aku selalu yakin suatu hari Allah akan menunjukimu ke jalan ini." Sejak hari itu, pedang yang dulu menentang Islam kini menjadi pelindung Islam. Perang Mu'tah, 629 M. Pasukan Muslim hanya 3.000, melawan gabungan 200.000 pasukan Romawi dan sekutunya. Panglima Muslim gugur satu persatu. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Ketika giliran Khalid memegang panji, ia tidak gentar. Dengan strategi brilian, ia memutar posisi pasukan, membuat seolah-olah bala bantuan baru datang. Musuh terkecoh, dan pasukan Muslim berhasil mundur teratur. Sejak saat itu Rasulullah menamainya Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Perang Yarmuk, 636 M. Inilah perang terbesar yang dipimpin Khalid. 40.000 pasukan Muslim menghadapi 200.000 pasukan Romawi Timur. Angka yang mustahil menurut logika manusia. Tapi Khalid mengatur strategi. Pasukan kavaleri bergerak cepat menyerang sayap musuh menggunakan taktik mundur pura-pura, menyusup di sela formasi Romawi hingga mereka panik. Akhirnya, pasukan Romawi hancur total. Ribuan prajurit mereka tewas atau jatuh ke jurang Yarmuk. Sejak itu, Romawi tak lagi berani menantang kekuatan Muslim di Syam. Meski tak terkalahkan di lebih dari 100 pertempuran, Khalid hidup sederhana. Ia tidak mencari harta, tidak mengejar tahta. Di akhir hidupnya ia menangis. Aku telah ikut begitu banyak pertempuran. Tak ada satu pun di tubuhku yang tak terkena luka panah, pedang, atau tombak. Tapi kini aku mati di ranjang, seperti seekor unta. Semoga mata para pengecut tak bisa tidur dengan tenang. Khalid wafat pada tahun 642 M di Homs, Suriah. Ia dimakamkan dengan pakaian sederhana tanpa kemewahan. Pesan moral Khalid bin Walid membuktikan bahwa kemenangan bukan soal jumlah pasukan, tapi soal iman, strategi, dan keberanian. Ia adalah contoh kesatria sejati, rendah hati, disiplin, dan selalu mengandalkan Allah. Kalau Khalid bisa menjadi pedang Allah dengan keberanian dan iman, kita pun bisa menajamkan diri jadi cahaya kebenaran di zaman ini. Pertanyaannya, berani nggak kita melangkah?